Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya rekan-rekan semua? Semoga kita tetap semangat mengikuti perkuliahan sampai akhir nanti. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 Perkembangan Peserta Didik. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Perkembangan Peserta Didik, Bapak Dr. Andes Iqbal Barlian, Magister Pendidikan, beserta Ibu Dewi Pratita, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Baik Bapak dan Ibu, izinkan kami memperkenalkan anggota dari kelompok 11 itu sendiri. Bersama saya, Apgiliana Tridharma selaku moderator, dan ketiga rekan saya, yaitu Resti Unisetia, Hana Gloria, dan Agnes Vivian. Kita masuk pembahasan pertama, pengertian motivasi belajar menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sardirman pada tahun 1986, pengertian motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar, dan memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Yang kedua, menurut Jamarah pada tahun 2008, motivasi yang berasal dari dalam individu seseorang disebut motivasi intrinsik, yaitu motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar. Yang ketiga, menurut Uno pada tahun 2006, motivasi dan belajar merupakan dua hal yang saling mempengaruhi. Motivasi belajar dapat timbul karena faktor intrinsik berupa hasrat dan keinginan berhasil dan dorongan kebutuhan belajar, harapan akan cita-cita. Sedangkan faktor ekstrinsiknya adalah adanya penghargaan, lingkungan belajar yang kondusif, dan kegiatan belajar yang menarik. Yang keempat, menurut Afifuddin pada tahun 2008, pengertian motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri anak yang mampu menimbulkan kesemangatan atau kegairahan belajar. Yang terakhir, yang kelima, menurut Winkel pada tahun 2003, definisi motivasi belajar adalah segala usaha di dalam diri sendiri yang menimbulkan kegiatan belajar dan menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar, serta memberi arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki tercapai. Motivasi belajar merupakan faktor psikis yang bersifat non-intelektual dan berperan dalam hal menumbuhkan semangat belajar untuk individu. Cara meningkatkan motivasi belajar di kalangan peserta didik. A. Cara meningkatkan motivasi belajar di kalangan peserta didik oleh seorang tenaga pendidik. Yang pertama, menggunakan metode dan kegiatan belajar mengajar yang beragam. Melakukan kegiatan belajar mengajar secara terus-menerus yang sama dapat menimbulkan rasa bosan yang berlebihan. Hal ini tentu dapat menurunkan semangat belajar para siswa. Sebagai guru, harus bertindak, berikanlah variasi belajar sehingga para siswa bisa tetap termotivasi dan konsentrasi dalam belajarnya. Sesekali kita bisa mencoba metode belajar yang berbeda, seperti membuat pembagian peran, studi kasus, simulasi, debat, transfer pengetahuan secara singkat, diskusi, presentasi dengan audio, visual, dan kerja kelompok kecil. Jadikan siswa sebagai peserta aktif. Contoh upaya untuk meningkatkan motivasi belajar siswa yang kedua adalah dengan menjadikan siswa sebagai peserta aktif. Ketika berada di sekolah, jangan pernah menjadikan siswa sebagai peserta pasif di kelas. Kenapa demikian? Karena hal tersebut dapat menurunkan minat dan mengurangi rasa keingintahuan oleh siswa. Gunakanlah metode belajar yang aktif dengan memberikan siswa tugas berupa simulasi penyelesaian suatu masalah untuk menumbuhkan motivasi belajar oleh siswa. Yang ketiga, menciptakan suasana kelas yang kondusif. Contoh motivasi belajar siswa selanjutnya adalah dengan menciptakan suasana kelas yang kondusif. Apabila siswa belajar di suatu kelas yang kondusif, maka siswa cenderung terdorong untuk mengikuti proses belajar mengajar. Yang keempat, berikan tugas yang proporsional. Segala tugas di kelas dan pekerjaan rumah tidak selalu bisa disetarakan dengan nilai. Usahakan untuk menggunakan mekanisme nilai seperlunya saja dan mulailah untuk lebih dekat dengan siswa dengan memperhatikan kelebihan dan kekurangan mereka, serta apa yang bisa mereka tingkatkan. Disarankan untuk memberikan komentar yang jelas agar siswa pun dapat langsung memperbaiki tugas mereka yang dirasa belum cukup memenuhi nilainya. Yang kelima, berikan petunjuk kepada siswa agar sukses dalam belajar. Jangan pernah membiarkan siswa berjuang sendiri dalam belajar. Sebagai orang tua mereka di sekolah, sampaikanlah pada mereka apa saja yang perlu mereka lakukan, dan hal penting, buatlah mereka yakin
bahwa mereka bisa sukses dan bagaimana cara mencapainya. Yang keenam, antusias dalam mengajar. Antusiasme seorang guru dalam mengajar merupakan salah satu faktor penting untuk menumbuhkan motivasi belajar dalam diri para siswa. Upayakan untuk selalu tampil ceria dan semangat, serta antusias di depan kelas. Yang ketujuh, pemberian penghargaan untuk memotivasi. Pemberian penghargaan seperti nilai tambahan, hadiah kecil ketika mendapatkan pencapaian yang baik mungkin juga cukup efektif untuk menumbuhkan semangat belajar siswa. Yang kedelapan, kenali minat siswa meskipun berada di kelas yang sama. Setiap siswa tentu memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Pergunakanlah berbagai contoh dalam pembelajaran yang ada kaitannya dengan minat mereka untuk membuat mereka tetap termotivasi dalam belajar. Yang sembilan, peduli dengan siswa. Umumnya, para siswa akan menunjukkan minat dan motivasi belajar mereka kepada guru yang memiliki perhatian kepada mereka. Cobalah untuk membangun hubungan yang positif dengan siswa. Caranya mudah. Kita bisa menceritakan kisah hidup kita yang positif pada mereka agar mereka termotivasi. Yang ke-10, harga kesuksesan dan keteladanan. Yang terakhir ini, hindari komentar negatif terhadap kelakuan buruk dan performa rendah yang ditunjukkan oleh siswa kita. Pujian positif dan dorongan secara tidak langsung akan menjadi penggerak yang turut dan berpengaruh dan memberikan aspirasi bagi siswa lain untuk berprestasi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dengan menjelaskan bagian B, yaitu cara meningkatkan motivasi belajar di kalangan peserta didik dari dalam dirinya sendiri. Yang pertama, dengan membuat agenda belajar. Langkah pertama dan yang paling sederhana untuk meningkatkan motivasi belajar adalah dengan membuat agenda belajar yang jelas. Agenda belajar ini dapat membantu peserta didik dalam mengatur waktu dan materi apa saja yang akan dipelajari. Yang kedua, menentukan gaya belajar. Setiap peserta didik pasti memiliki gaya belajarnya masing-masing. Ada yang bertipe visual, auditori, ataupun kinestetik. Dengan mengetahui dan menentukan gaya belajar, peserta didik dapat lebih menyesuaikan diri dengan materi yang ingin dipelajari. Yang ketiga, istirahat. Istirahat merupakan salah satu faktor penting dalam proses belajar. Belajar terus-menerus tanpa memberikan waktu istirahat akan membuat otak dan tubuh menjadi lebih lemah. Ketika tubuh menjadi lemah dan lelah, proses belajar tidak akan menjadi maksimal, sehingga diperlukan istirahat yang optimal untuk membuat tubuh menjadi fit dalam melakukan kegiatan belajar. Yang keempat, hindari gangguan belajar. Gangguan belajar dapat menghambat proses penyerapan materi. Untuk menghindari gangguan belajar ini, carilah suasana belajar yang baik dan senyaman mungkin. Hindari bermain gadget, bermain sosial media, melihat televisi, ataupun bermain game dalam melakukan kegiatan belajar. Yang kelima, cari suasana yang tepat. Suasana menjadi tepat apabila peserta didik berhasil mengontrol dirinya sendiri. Cari tempat dan suasana belajar yang senyaman mungkin sehingga dapat membantu peserta didik lebih fokus untuk belajar. Keenam, belajar bersama teman. Seringkali peserta didik saat melakukan kegiatan belajar secara sendiri itu dapat membuat peserta didik itu menjadi bosan dan menjadi tidak lebih fokus. Seringkali juga terdapat kesalahan ataupun kesulitan dalam memahami materi. Maka, belajar bersama teman menjadi solusi yang paling mudah untuk meningkatkan motivasi belajar dari peserta didik. Yang ketujuh, gunakan media sosial sebagai media belajar. Media sosial memiliki banyak informasi yang menarik dan menjadikan sarana belajar yang paling efektif. Selain menarik dan efektif, media sosial harus digunakan secara bijak sehingga bisa meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Selanjutnya C, cara meningkatkan motivasi belajar di kalangan peserta didik pada masa pandemi COVID-19. Yang pertama, menggunakan metode hibur. Metode hibur ini dapat membantu meningkatkan rasa suka, senang, dan minat yang lebih pada suatu materi.
Di masa pandemi COVID-19, metode hibur sangat sesuai diterapkan untuk kegiatan belajar mengajar sehingga menjadi lebih menyenangkan. Keuntungan lainnya, guru menjadi tidak stres dalam persiapan tugas dan siswa pun tidak bosan karena metode penugasan yang diberikan itu sifatnya menyenangkan dan menghibur. Yang kedua, menggunakan aplikasi kreatif. Banyak sekali aplikasi yang menggunakan teknologi yang kreatif dan menarik, contohnya aplikasi TikTok dan lainnya. Penugasan teknologi menggunakan aplikasi kreatif ini dapat menarik perhatian siswa sehingga siswa tidak menjadi jenuh dalam penugasan dan memahami materi yang diberikan. Yang ketiga, membuat rencana pembelajaran yang melibatkan siswa. Banyak sekali guru yang membuat rencana pembelajaran dengan tidak melibatkan siswa namun hanya memperhatikan penerapan dari kurikulum. Pandemi COVID-19 ini sangat diharapkan di mana siswa ikut terlibat dalam rencana pembelajaran. Libatkan rencana pembelajaran ini sesuai dengan keinginan dan kondisi siswa sehingga siswa menjadi lebih menerima menjalankan kondisi dan mengikuti kegiatan belajar menjadi lebih fokus dan lebih menyenangkan karena sesuai dengan kondisi yang mereka alami. Pokok pembahasan yang ketiga yaitu dampak dari menurunnya motivasi belajar pada kalangan peserta didik. Yang pertama, hilangnya semangat belajar. Ketika motivasi belajar ini menghilang, maka ini akan berbanding lurus dengan semangat belajar para peserta didik. Hal ini akan berdampak negatif jika dibiarkan, sebab akan menurunnya kemampuan dari peserta didik. Motivasi belajar diharapkan bisa meningkatkan kemampuan dari setiap diri peserta didik. Tetapi ketika hal ini menurun, maka akan juga berdampak pada semangat belajar para peserta didik tersebut. Yang kedua yaitu tidak mendapatkan tujuan yang jelas. Tujuan adalah salah satu cara memfokuskan diri akan menjadi apa yang kedepannya. Rancangan tujuan sudah harus bisa terarah mulai dari sekarang. Tetapi ketika motivasi belajar menurun, maka tujuan dari peserta didik ini dapat dikatakan tidak memiliki tujuan yang jelas. Pokok pembahasan yang keempat yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama yaitu cita-cita atau aspirasi siswa. Motivasi belajar tampak pada keinginan anak sejak dini. Keberhasilan mencapai keinginan dapat menumbuhkan kemauan belajar yang akan menimbulkan cita-cita dalam kehidupan. Cita-cita dapat memperkuat motivasi intrinsik maupun ekstrinsik. Yang kedua yaitu kemauan siswa. Keinginan seorang anak perlu dibarengi dengan kemampuan untuk mencapainya. Karena kemauan akan memperkuat motivasi anak untuk melaksanakan tugas-tugas perkembangan. Yang ketiga yaitu kondisi siswa. Kondisi siswa yang meliputi kondisi jasmani dan rohani mempengaruhi motivasi belajar. Yang keempat yaitu kondisi lingkungan siswa. Siswa dapat terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Oleh karena itu, kondisi lingkungan yang sehat, rukun, dan tertib perlu dipertinggi mutunya agar semangat dan motivasi belajar siswa mudah diperkuat. Yang ketiga yaitu unsur-unsur dinamis dalam belajar yang kelima yaitu unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran. Siswa memiliki perasaan, perhatian, kemauan, ingatan, dan pikiran yang mengalami perubahan berkat pengalaman hidup. Pembahasan yang kelima yaitu sumber motivasi belajar peserta didik. Berdasarkan sumber penyebabnya, motivasi dikategorikan menjadi motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Sumber motivasi intrinsik adalah challenge, curiosity, control, dan fantasi. Sedangkan motivasi ekstrinsik timbul karena ada rangsangan dari luar. Individu yang termotivasi secara ekstrinsik akan berpartisipasi untuk menghasilkan outcome tertentu seperti reward, pujian dari guru, atau terhindar dari hukuman. Dalam proses pembelajaran, motivasi peserta didik dapat dianalogikan sebagai bahan bakar untuk menggerakkan mesin. Motivasi belajar yang memadai akan mendorong peserta didik berperilaku aktif untuk berprestasi dalam kelas. Tetapi, motivasi yang terlalu kuat justru dapat berpengaruh negatif terhadap keefektifan usaha belajar peserta didik. Peranan guru untuk mengelola motivasi belajar peserta didik sangat penting dan dapat dilakukan melalui berbagai aktivitas belajar yang didasarkan pada pengenalan guru,
kepada peserta didik secara individual. Usaha untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik memerlukan kondisi tertentu yang mengedepankan keterlibatan dan keefektifan peserta didik dalam pembelajaran. Sejauh mungkin peserta didik perlu didorong untuk mampu menata belajarnya sendiri dan menggunakan interaksi antar pribadi dengan teman dan guru untuk mengembangkan kemampuan kognitif atau intelektual dan kemampuan sosial. Di samping itu, keterlibatan orang tua dalam belajar peserta didik perlu diusahakan baik berupa perhatian dan bimbingan kepada anak di rumah maupun partisipasi secara individual dan kolektif terhadap sekolah dan kegiatannya. Tujuannya adalah motivasi dapat ditingkatkan melalui baik dari dalam diri individu tersebut maupun dari luar. Sekian presentasi kelompok 11 untuk materi kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.